Apakah hanya pemerintah yang punya wewenang untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau dengan subjek hukum internasional yang lain? Jawabannya ya. Ini merupakan salah satu unsur pembentukan negara yang kita sudah bahas ya di pertemuan ketiga, eee, wewenang untuk dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain, ini merupakan salah satu unsur-unsur pembentukan negara. Yang nomor 5, kedaulatan. Negara harus memiliki kedaulatan. Kedaulatan itu ada kedaulatan eksternal, ada kedaulatan internal. Kedaulatan internal adalah kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah negara tersebut. Kedaulatan eksternal adalah kedaulatan atau kekuasaan negara, kewenangan negara untuk dapat membuat atau menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Jadi ya hanya pemerintah yang bisa, yang punya wewenang membuat perjanjian internasional. Lalu pertanyaannya berlanjut, gitu ya. Apakah negara yang memilih sistem, memilih bentuk negara federal atau kalau Indonesia otonomi daerah, gitu ya. Apakah negara bagian itu punya wewenang? Seperti Amerika, Amerika kan negara bagian. Ada negara bagian, apa namanya, Oregon, gitu ya. Nah, itu apakah Oregon punya wewenang untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain? Atau misalnya Banten, Provinsi Banten, kita sudah ada otonomi daerah. Apakah Banten punya wewenang untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain? Nah, ini masing-masing negara sudah dibebaskan oleh hukum internasional untuk membuat undang-undang masing-masing berkaitan dengan wewenang negara bagian atau provinsi dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau dengan subjek hukum internasional yang lain. Amerika, Meksiko, Venezuela itu dalam undang-undang mereka, undang-undang tentang hubungan luar negeri mereka, kalau kita kan Undang-Undang Nomor 37 tahun 99. Amerika, Meksiko, Venezuela melarang negara-negara bagian membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Jadi yang punya wewenang hanya pemerintah pusat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Itu nanti saya jadikan soal dalam UTS. Begitu ya. Apakah Provinsi Banten, apakah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau itu punya wewenang atau diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Nah, itu ya. Nah, jadi beberapa negara ada yang melarang negara bagiannya membuat perjanjian internasional dengan negara lain, tetapi ada juga negara yang membebaskan negara bagiannya atau provinsinya untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Nah, Indonesia ini termasuk yang mana? Begitu, ya. Ini bukan tugas, tapi, soal dalam UTS, gitu ya. Nah, kemudian contoh perjanjian internasional yang berbentuk bilateral itu banyak sekali. Lebih banyak daripada perjanjian internasional yang berbentuk multilateral dan regional. Mengapa demikian? Karena perjanjian bilateral ini perjanjian antara satu negara dengan negara lain. Jadi sudah jelas ya, pasti sangat banyak mengalahkan bentuk perjanjian internasional yang lain. Contohnya
Banyak sekali ya, terutama, perjanjian dagang internasional, perjanjian dagang antara, Republik Indonesia dengan, Amerika, begitu ya, dengan negara lain, itu merupakan perjanjian dalam bentuk bilateral. Contoh yang saya mau bahas di sini, perjanjian bilateral, adalah perjanjian bilateral tentang penghindaran pajak berganda. Mmm, dari dari judulnya saja ya, pajak perjanjian internasional tentang penghindaran pajak berganda, ini kita bisa lihat dari judulnya aja bahwa pajak berganda ini dihindari oleh negara. Sesuatu yang dihindari sudah pasti menimbulkan kerugian ya, karena menimbulkan kerugian, pajak berganda ini menimbulkan kerugian, maka dibuat perjanjian internasional tentang penghindaran pajak berganda. Ya kalau menguntungkan tidak mungkin dihindari kan begitu ya. Nah ini penghindaran pajak berganda. Pajak berganda itu dikenal juga dengan istilah pajak internasional. Gitu ya. Jadi kalau mendengar istilah pajak internasional, itu maksudnya pajak berganda, begitu. Nah, apa itu pajak berganda? Pajak berganda adalah pemungutan pajak yang dikenakan oleh satu wajib pajak di lebih dari satu negara. Contoh misalnya, eee, siapa di sini yang hadir live? Ini semuanya pakai foto ya? Siapa yang hadir live ini? Salma live? Syifa? Intan? Iya, Bu. Siapa tuh? Salma? Intan. Intan, oke. Saya jadikan contoh ya, Intan. Contoh misalnya, Intan, warga negara Indonesia, bekerja di Amerika. Maka PPh-nya itu kalau tidak ada perjanjian bilateral antara Amerika dengan Indonesia, Intan bisa kena 2 PPh. Gitu ya. Nah, kok bisa? Kenapa? Karena asas pemungutan pajak di setiap negara berbeda. Asas pemungutan pajak tuh ada 3. Jadi sebetulnya nanti hukum pajak dipelajari di semester 5 ya. Tapi karena dia berkaitan dengan hukum internasional, saya jadikan contoh gitu ya. Ini contohnya. Asas pemungutan pajak tuh ada 3. Asas pemungutan pajak berdasarkan kewarganegaraan, asas pemungutan pajak berdasarkan domisili, asas pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan. Masing-masing negara menganut asas pemungutan pajak yang berbeda. Dari mana kita bisa mengetahui asas pemungutan pajak yang dianut oleh negara tertentu? Kita dapat mengetahuinya dari undang-undang perpajakan negara tersebut. Pasti disebut di situ asasnya, gitu ya. Baik secara eksplisit maupun secara implisit. Indonesia menganut asas domisili. Saya ini memberikan contoh ya, contoh. Amerika menganut asas kewarganegaraan. Singapura menganut asas pemungutan pajak sumber penghasilan. Ini contohnya. Kalau Intan, warga negara Indonesia, bekerja di Amerika, maka Intan akan terkena 2 PPh.
Mengapa? Karena sebagai warga negara Indonesia, ketentuan pemungutan pajak Indonesia menunjuk PPh Amerika diberlakukan kepada Intan. Kenapa? Karena menurut hukum pajak menurut asas pemungutan pajak Indonesia, PPh-nya dipungut berdasarkan di mana wajib pajak berdomisili. Nah, Intan kan domisilinya di Amerika. Tetapi berdasarkan asas pemungutan pajak Amerika, PPh yang dikenakan ke Intan adalah PPh Indonesia. Mengapa? Perintah dari Undang-Undang Perpajakan Amerika. PPh-nya berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Nah, berarti satu wajib pajak, Intan, dia bisa dikenakan 2 PPh. Ini tentu saja menimbulkan kerugian. Jangan-jangan atau bisa jadi setengah gaji itu hanya untuk bayar pajak. Karena itulah diperlukan perjanjian bilateral tentang penghindaran pajak berganda. Sampai sejauh ini, Indonesia sudah menjalin perjanjian bilateral di bidang penghindaran pajak berganda, itu sudah ada 64 kalau saya tidak salah ya. Nanti bisa dicek lagi sudah berapa gitu. Indonesia menjalin perjanjian bilateral dalam hal penghindaran pajak berganda. Berarti sudah dengan 64 negara. Sementara negara anggota PBB itu sudah sekitar 170-an. Artinya belum sampai separuh gitu ya. Kalau tidak ada peningkatan ya dari 64 perjanjian, itu kan belum sampai separuh dari negara anggota PBB yang sudah membuat perjanjian bilateral dengan Indonesia dalam hal penghindaran pajak berganda. Apa urgensinya? Begitu. Jadi begini, karena sudah globalisasi, begitu ya, dan bahkan tenaga kerja asing itu dibuka keran seluas-luasnya untuk tenaga kerja asing, baik tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia maupun Indonesia masuk ke luar negeri, maka ada kemungkinan, bahkan besar ya kemungkinannya, warga negara Indonesia itu bekerja di luar negeri, gitu. Jadi kalau ada tawaran bekerja di luar negeri, misalnya tetangganya, saudaranya gitu ya, dari mahasiswa-mahasiswa, ditawarkan bekerja di luar negeri, begitu, atau lamarannya diterima ya, bekerja di luar negeri, sangat banyak loh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, ya. Yang pertama yang harus dilihat itu tadi, apakah Indonesia sudah membuat perjanjian bilateral dalam hal penghindaran pajak berganda dengan negara yang akan dituju. Kalau sudah berarti tidak masalah, PPh-nya cuma 1. Tapi yang bermasalah kalau belum menjalin perjanjian bilateral dan asas pungutan pajaknya berbeda. Gitu. Nah, dikalkulasi kembali apakah gaji yang dalam bentuk euro tersebut itu paling tidak kalau hitung-hitungannya financial planner tidak lebih dari 10% untuk bayar pajak misalnya gitu ya, atau 20%. Jadi pajak 2 negara ini taruhlah 30%, berarti 70%-nya masih diterima ya, gaji neto bersih gitu. Tapi dihitung lagi, living cost di negara tersebut bagaimana gitu. Banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan dan banyak yang harus diselidiki ketika harus bekerja di luar negeri, gitu.
Nah, perjanjian multilateral, contoh Piagam PBB. Itu dari awal sudah saya mention ya, ketika kita bahas charter, piagam. Piagam PBB, kemudian Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Nah, ini juga contoh perjanjian internasional dalam bentuk multilateral. Kemudian Konvensi PBB tentang hukum laut. Nah, ini kita akan belajar ya. UNCLOS, United Nations Convention, the Law of the Sea. Chemical Weapons Conventions, konvensi tentang senjata-senjata kimia. Ini juga perjanjian multilateral. CTBT Convention, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, perjanjian tentang uji coba nuklir ya. Itu juga termasuk dalam perjanjian multilateral. Konvensi Den Haag mengenai hukum perang dan penyelesaian sengketa secara damai. Ini juga konvensi dalam bentuk multilateral, disepakati oleh banyak negara. Bagaimana dengan perjanjian regional? Contohnya, Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Perjanjian ini disepakati oleh negara-negara dalam satu kawasan, yaitu Asia Tenggara, tentang wilayah bebas percobaan senjata nuklir. Nah, ini Asia Tenggara ya, sudah menjalin perjanjian regional. Kemudian kita masuk pada International Custom sebagai sumber hukum kedua dalam hukum internasional. International Custom atau kebiasaan internasional ini sesungguhnya lahir terlebih dahulu daripada International Convention. Biasanya International Convention itu justru lahirnya dari kebiasaan internasional. Kebanyakan International Convention itu lahirnya dari kebiasaan internasional dulu. Kita lihat apa yang dimaksud dengan kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional ini terbentuk ketika suatu negara mengambil sebuah kebijakan dari sebuah permasalahan. Jadi negara ini menghadapi sebuah permasalahan, begitu. Kemudian dia mengambil kebijakan. Kebijakan ini diikuti oleh negara-negara lain. Tidak hanya itu, kebijakan ini dilakukan berkali-kali. Dan tidak ada protes sama sekali dari negara lain. Nah, maka ini menjadi kebiasaan internasional. Contoh misalnya, sebelum ada konvensi diplomatik dan konsuler, ini tidak terjadi begitu saja ya. Praktek pengiriman duta besar itu tidak terjadi seperti begitu aja. Diawali oleh Romawi. Romawi ini kan wilayah kekuasaannya sangat luas. Gitu ya, daerah taklukannya sangat luas, menyebabkan Kaisar Roma itu kesulitan dalam mengawasi wilayah yang sudah ditaklukkannya. Nah, karena kesulitan mengawasi, Kaisar Roma itu mengutus duta. Nah, jadi duta itu tidak hanya dikenal sekarang, tapi sejak zaman Romawi sudah dikenal istilah duta. Kaisar Romawi mengirimkan duta ke negara-negara taklukannya. Wewenang duta ini kurang lebih sama ya dengan wewenang Kaisar Romawi. Dia punya wewenang untuk memungut pajak dan menjalin
hubungan internasional dengan negara-negara tetangga yang bersekutu dengan Romawi. Nah, jadi mulainya dari situ. Nah, eee, praktek seperti ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Kalau pada zaman Romawi, Kaisar Roma itu hanya mengutus atau melantik seorang duta itu memimpin di wilayah negara, di wilayah taklukan Romawi, kalau di kita mungkin sekarang gubernur, gitu ya. Tetapi kalau negara lain justru berpraktek mengirimkan duta itu ke negara lain. Ya, pada awalnya memang kemudian Kaisar Romawi mengutus duta gubernur tersebut untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Awalnya hubungan internasionalnya hanya dalam perdagangan saja. Nah, duta yang diutus oleh Kaisar Romawi ke negara lain untuk menjalin hubungan dagang, itu dia tinggal di situ selama beberapa lama, tinggal di negara tersebut berbulan-bulan, baru kemudian balik lagi untuk melapor kepada Kaisar Romawi, gitu ya. Nah, praktek seperti ini dilakukan berkali-kali, diikuti oleh negara-negara lain dan tidak ada protes dari negara manapun. Kemudian praktek ini dijadikan perjanjian internasional. Jadi pada awalnya konvensi tentang hubungan diplomatik itu diawali oleh kebiasaan internasional. Yang kemudian negara-negara harus duduk bersama nih. Karena kalau tidak duduk bersama, yang pertama permasalahan yang muncul, duta ini berapa lama masa jabatannya? Ini harus diselesaikan permasalahannya. Lalu wewenang apa saja yang diberikan kepada seorang duta, gitu ya. Apakah wewenangnya hanya menjalin hubungan internasional dalam hal pendidikan misalnya, atau ada bidang-bidang lain yang sekarang kita kenal dengan istilah atase. Atase militer, atase pendidikan, itu atase itu bergantung pada kepentingan negara pengirim dan negara penerima. Jadi tidak harus sama atasenya, gitu ya, antara negara satu dengan negara lain. Nah, itu adalah hukum kebiasaan internasional. Jadi kesimpulannya, terbentuknya suatu hukum kebiasaan internasional didasari oleh satu, praktek yang sama. Dua, dilakukan secara terus-menerus. Tiga, tidak ada negara yang menentang. Keempat, diikuti oleh banyak negara. Nah, contohnya hasil kebiasaan internasional yang kemudian dituangkan dalam perjanjian internasional itu tadi ya, konvensi hubungan diplomatik dan konsuler. Konvensi-konvensi hukum laut dan konvensi-konvensi tentang hukum perjanjian. Ini bagaimana sebuah kebiasaan internasional meningkat menjadi perjanjian internasional. Waktunya tinggal 1 menit ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada materi kuliah berikutnya. Nasrul minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.